Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar satu masalah yang jujur aja sering banget kita alamin di kota besar. Dan kerennya, kita bakal pecahin masalah ini pakai kekuatan data. Coba deh, pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini ternyata jadi masalah besar buat banyak orang. Dan tebak apa? Jawabannya itu, ya, tersembunyi di dalam data. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Coba bayangin jadi perusahaan bike sharing. Setiap hari mereka itu pusing 7 keliling mikirin teka-teki logistik yang super rumit. Gimana caranya ngatur sepeda di kota yang nggak pernah berhenti bergerak? Nah, ini nih yang menarik. Masalah ini tuh kayak koin, punya dua sisi. Di satu sisi, kita sebagai pengguna sebel banget kan kalau nggak ada sepeda. Tapi di sisi lain, operatornya juga pusing lihat sepeda numpuk sampai nutupin trotoar. Padahal akarnya sama, supply dan demand yang nggak seimbang. Nah, disinilah letak tantangan utamanya. Permintaan sepeda itu nggak bisa ditebak gitu aja, nggak statis. Bisa berubah drastis dari jam ke jam. Coba bayangin, cuaca cerah sama hujan beda. Hari kerja sama akhir pekan beda lagi. Kalau mau ditebak manual, ya ampun, mustahil. Terus gimana dong caranya kita meramal masa depan? Jawabannya justru dengan melihat ke masa lalu. Nah, disinilah data-data historis jadi pahlawannya. Yuk, kita lihat gimana data ini bisa jadi kunci solusinya. Oke, ini dia bahan masakan kita. Kita punya set data yang isinya lebih dari 17.000 catatan per jam. Gila kan? Setiap barisnya itu ngasih tahu kita jam berapa, suhunya gimana, cuacanya lagi apa, dan yang paling penting ada berapa sepeda yang disewa. Ini tuh ibaratnya kita punya ribuan mata-mata data yang tersebar di seluruh kota. Begitu datanya kita obrak-abrik, langsung kelihatan satu petunjuk besar. Coba lihat grafiknya deh. Kelihatan banget kan ada dua puncak yang menjulang tinggi? Satu di pagi hari, sekitar jam 8-an, satu lagi sore hari, jam 5-an. Ini jelas banget pola orang berangkat dan pulang kerja. Istilah kerennya sih pola bimodal. Jadi dari semua faktor yang kita punya, musim, hari libur, kecepatan angin, dan lain-lain, ternyata cuma ada dua rajanya, dua faktor yang paling dominan, yaitu jam berapa saat itu dan seberapa hangat suhunya. Cuma dua ini yang jadi prediktor paling kuat buat nebak permintaan sepeda. Oke, datanya udah kita pahami, polanya udah kelihatan. Sekarang waktunya bagian paling seru, kontes masak data. Kita bakal adu 3 koki, 3 model machine learning yang beda buat lihat siapa yang bisa bikin resep prediksi paling akurat. Kontestan pertama namanya regresi linier. Anggap aja dia ini si pemikir garis lurus. Simple banget. Pokoknya dia cuma berusaha narik satu garis lurus buat ngejelasin hubungan antara suhu dan jumlah sewa. Dia ini cepat, gampang, dan jadi patokan dasar kita. Model lain harus bisa lebih jago dari dia. Berikutnya, kita punya random forest, si tim ahli. Nah, kalau yang ini beda. Dia nggak kerja sendirian. Dia itu kayak ngumpulin ratusan ahli, masing-masing bikin pohon keputusan sendiri, terus mereka voting buat nentuin jawaban terbaik. Jago banget nih buat nemuin pola-pola yang rumit dan gak linear. Dan kontestan ketiga, sang penantang kelas berat dari dunia deep learning, multilayer perceptron, alias si otak buatan. Sesuai namanya, cara kerjanya mirip otak kita, pakai lapisan-lapisan neuron buat belajar. Tujuannya, buat nemuin pola-pola super rumit yang tersembunyi di dalam data. Oke, ketiga kontestan udah siap, udah dilatih pakai data kita. Sekarang, saatnya pertarungan pamungkas. Momen yang kita tunggu-tunggu. Siapakah yang akan jadi juaranya? Yuk, kita lihat. Terus, gimana cara nentuin pemenangnya? Gampang, kita lihat aja siapa yang tingkat kesalahannya paling kecil. Kita ukur pakai yang namanya MAE atau Mean Absolute Error. Intinya, ini ngasih tahu kita rata-rata prediksi si model ini meleset beratas sepeda. Jadi, makin kecil angkanya, ya makin jago modelnya. Dan inilah hasilnya. Jeng, jeng, jeng. Si garis lurus, regresi linear, rata-rata meleset 105 sepeda. Wah, jauh banget. Si otak buatan, MLP, jauh lebih baik. Cuma meleset 51 sepeda. Tapi, lihat ini. Si tim ahli, Random Forest, keluar sebagai juara mutlak. Kesalahannya rata-rata cuma 25 sepeda. Wow!
Angka 25 ini benar-benar luar biasa loh. Coba bayangin ya, setiap jam itu bisa ada ratusan sepeda yang disewa. Dan model ini bisa nebak jumlahnya dengan rata-rata kesalahan cuma 25 sepeda. Itu tingkat akurasi yang udah bisa banget diandelin di dunia nyata. Oke, jadi jelas ya, Random Forest menang telak. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa justru model yang kelihatannya lebih klasik ini bisa ngalahin si otak buatan yang super canggih? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Nah, ini dia jawabannya. Grafik ini nunjukin apa sih yang paling dipikirin sama si Random Forest pas bikin prediksi. Dan ternyata yang paling penting buat dia adalah, ya, jam dan suhu, persis seperti yang kita temukan di awal. Artinya, model ini pintar banget, dia tahu persis mana data yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Pertama, masalah kayak gini jelas terlalu rumit buat model yang terlalu simpel. Kedua, dan ini penting, untuk data yang rapi dalam bentuk tabel kayak gini, ternyata model klasik kayak Random Forest seringkali justru lebih ampuh daripada deep learning. Dan kesimpulan utamanya, nggak selamanya alat yang paling canggih itu jadi alat yang paling tepat. Kuncinya adalah memilih alat yang pas untuk pekerjaannya. Terus, di dunia nyata gunanya apa? Gede banget. Dengan prediksi seakurat ini, operator nggak perlu lagi nunggu masalah terjadi. Mereka bisa proaktif. Mereka bisa pindahin sepeda dari stasiun yang bakal sepi ke stasiun yang bakal rame jauh sebelum jam sibuknya mulai. Frustasi pengguna berkurang, operator pun lebih tenang. Win-win solution. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau masalah sepele kayak rak sepeda aja bisa kita pecahkan pakai data, coba bayangin, masalah sehari-hari apalagi yang bisa kita selesaikan. Mulai dari stok barang di supermarket biar nggak pernah kosong, sampai ngatur lampu merah biar nggak macet lagi. Dengan data yang tepat, kemungkinannya nggak ada batasnya.